Sampurasun, salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Kita akan memulai ibadah di minggu hari ini. Jemaat diundang untuk berdiri dan bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Kabungahan 26, Welas Asih Gusti. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan, nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 42 yang berkata, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya."
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini, mari kita menaikkan doa syukur kita ke hadirat Tuhan. Padamu ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan hidup yang telah Engkau beri. Syukur atas persekutuan yang terjalin bersama keluarga saat ini. Syukur atas suka dan duka yang telah kami lewati. Syukur atas kekuatan dan penghiburan yang Kau nyatakan bagi kami. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal, semakin bijaksana menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan syukur ini. Amin. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh.
Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Bukan karena engkau dan bukan karena kebajikan hidupku,
Engkau bernaga, dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 69 ayat 7 sampai dengan 19 dan diakhiri dengan nyanyian Kidung Jemaat 48. Janganlah mendapat malu oleh karena aku. Orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku. Orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung cela. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, Orang asing bagi anak-anak ibuku. sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukan diriku dengan berpuasa. Tetapi itu pun menjadi cela bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi, peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur. Supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku. Dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku. Atau tubir menelan aku. Atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu. Sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab dari kitab Matius pasal 10 ayat 37 sampai dengan yang ke-42. Sebelum kita membaca bagian Alkitab kita dan merenungkannya, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur karena Tuhan memimpin kehidupan kami. Bahkan apa yang Tuhan berikan bagi kami, apa yang Tuhan lakukan bagi kami, selalu menjadi bagian yang terbaik dalam hidup ini. Dan dalam kesempatan indah ini Bapa, kami akan membaca Alkitab kami, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu di atas kami semua, agar melalui firman-Mu ini, kami semakin mendapatkan kekuatan untuk melangkahkan kaki dalam kehidupan ini.
Pakailah hamba-Mu ini ya Allah Bapa, agar dalam segala keterbatasannya, Tuhan sendiri yang berbicara melaluinya. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 10 ayat 37 sampai 42. Firman Tuhan berkata, Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta meliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, perjalanan kita saat ini seperti diinterupsi oleh pandemi COVID-19. Banyak hal yang sudah kita rencanakan, bahkan mungkin rencanakan lama, tetapi tiba-tiba semua saat ini harus berhenti. Kita tidak tahu kapan interupsi ini selesai, dan kita mungkin masih menghitung-hitung apakah bila interupsi ini selesai, maka rencana kita akan dilanjutkan, atau kita merubahnya sedikit-sedikit dari rencana tersebut, atau bahkan kita rombak total, bahkan berhenti dan menghilangkan rencana tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Pandemi ini sungguh tidak mudah kita alami. Dan banyak orang bicara soal solusinya. Berbagai webinar dibuat. Dan mungkin sudah banyak juga yang kita ikuti. Tetapi bagaimana yang kita rasakan? Apakah semua itu membantu kita? Saya mengajak kita melihat gambar ini. Apakah yang kita lihat, Bapak, Ibu, saudaraku, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Kita melihat seekor kuda yang tidak bisa kemana-mana karena dia diikatkan pada kursi plastik yang ringan. Bukankah ini menggambarkan betapa yang sering menghambat kita adalah pikiran kita? Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kalau dalam pikiran kita masih berisi kata tidak mungkin, tidak bisa, maka sebesar apapun peluang di depan kita, kita tidak akan bisa bergerak untuk meraih apa yang kita harapkan dan impikan. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus ingatkan agar tidak terjadi pada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus memanggil para murid, mereka diingatkan bahwa ada begitu banyak resiko menjadi muridnya. Seperti domba di tengah serigala dari Matius 10 ayat 16.
mengalami aniaya dan dibenci bukan hanya oleh orang Yahudi, tetapi juga oleh bangsa lain yang terdapat dalam Matius 10 ayat 17 sampai 23. Mengalami perlakuan keras seperti Yesus dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan yang ke-31. Hal yang tidak mudah ini harus dihadapi dengan cara yang tidak biasa, yaitu justru melalui ketaatan total kepada Yesus. Kita bisa membacanya dari ayat yang ke-34 sampai 39. Ketaatan total ini memiliki makna penting bagi para murid, karena mereka memiliki tantangan sekaligus tugas yang tidak mudah, seperti yang disebutkan dalam Matius 10 ayat 32 sampai dengan 33, yaitu bersaksi tanpa takut mengenai Yesus. Bila melihat panggilan Tuhan Yesus kepada para murid di dalam kitab Matius, para murid dipanggil untuk masuk dalam suatu paguyuban yang belajar mengenai makna panggilan kemuridan. Mereka belajar melalui melihat, mendengar, mengalami pelayanan Tuhan Yesus. Ternyata setelah melewati perjalanan bersama Yesus, paguyuban baru ini masih mengalami krisis kepercayaan, seperti yang diceritakan dalam Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Kita ingat kisah itu ketika para murid harus menghadapi perjalanan di tengah gelombang yang besar. Mereka gelisah, mereka takut, dan Tuhan Yesus harus menegur mereka karena ketakutan itu. Dan Tuhan Yesus mengingatkan para murid, mengingatkan kita semua, bahwa untuk menghadapi ketakutan itu, untuk menghadapi situasi yang tidak mudah dari diri mereka, mereka harus melihat bahwa Tuhan Yesus melihat para murid istimewa. Dan karena keistimewaan tersebut, mereka harus memiliki hal-hal yang khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita baca dalam Matius 10 ayat 1 di awal sekali, dan juga ayat 40 sampai dengan 42. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak terkasih, makna memisahkan dari bacaan Alkitab kita yang Yesus sampaikan kepada para murid terjadi justru karena para murid sebenarnya mau lari dari jalan yang seharusnya mereka tempuh. Alasan ini bisa kita juga lihat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 21 sampai dengan 22. Mereka, para murid, harus terus belajar untuk siap menjadi murid Yesus yang berani secara total taat pada Yesus. Karena di dalam Yesus ada jaminan pemeliharaan kehidupan. Dan dalam ketaatan itu, maka panggilan sebagai murid adalah menjadi berkat bagi sesama. Keberadaan para murid dan kita harus menjadi solusi atas berbagai persoalan yang ada, bukan sebaliknya menjadi beban atas berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, melihat ulang bagian Alkitab yang kita baca, yang pertama, kita harus menghadapinya dengan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari murid-murid yang dipanggil Tuhan Yesus menjadi istimewa.
dan kita diperlengkapinya dengan talenta dan karunia. Itulah yang harus mendominasi hati dan pikiran kita saat ini. Kalau tidak, kita akan terpenjara dengan situasi yang kita hadapi. Tak ada keberanian untuk memulai yang baru, bahkan keberanian kembali memulai dari titik nol. Karena sesungguhnya yang utama adalah kesadaran bahwa kita mengasihi Yesus yang tidak pernah berhenti mengasihi kita dan melangkah bersama dengan Dia. Kesadaran ini akan membuat kita tahu bahwa tidak penting sebenarnya di posisi seperti apa kita saat ini, bagaimana kondisi kita saat ini. Karena yang terutama adalah kita tahu bahwa Dia, Sang Kristus, berada di samping kita. Kebersamaan dengan Tuhan Yesus membuat kita juga terus disadarkan bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Sebagai murid-murid-Nya, kita diutus untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi dunia ini, mengasihi sesama kita dengan tulus. Karenanya apa yang dapat kita lakukan saat ini sebagai paguyuban murid Yesus? Apakah kita masih membuka hati kita untuk sesama? Memberi sapaan kepada keluarga, kepada sesama kita, kepada orang-orang yang kita jumpai, kepada warga jemaat kita. Kita berani meminta maaf kalau kita memang salah, dan belajar mengucapkan terima kasih bila menerima pemberian, sekecil apapun pemberian yang kita dapatkan itu. Hati yang tergerak untuk mengambil peran di tengah kehidupan ini. Ketika bangsa kita sedang mengalami situasi sulit, lakukan hal kecil yang berguna untuk mengurangi kesulitan itu. Misalnya, hentikan sebarkan berita hoaks. Diam di rumah di masa pandemi ini. Tidak buru-buru ibadah di gereja, terutama bila kita berada di wilayah merah. Kita rajin cuci tangan, kemana-mana kita memakai masker. Kelihatannya sederhana, tetapi dia memiliki dampak yang luas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, teruslah perkuat iman kita dalam menghadapi ini semua. Banyak hal yang tidak mudah, tetapi kita tahu Tuhan selalu membuka jalan. Beranilah mengambil keputusan terhadap apa yang kita rencanakan dan percaya Tuhan memberkatinya. Kuatkan hati bila kita mengalami kegagalan, karena yang terbaik pasti disediakan Tuhan. Isi hari kita bersama Tuhan di tengah keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
dan selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayangku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayangmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menaikkan doa syafaat yang kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk Papa Mama yang selalu mengasihiku. Berikanlah kesehatan, kebahagiaan, dan semangat kepada Papa Mama untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Tolonglah agar aku, adik, dan kakak dapat hidup rukun sebagai saudara. Berikanlah kesehatan, kemauan untuk rajin belajar, dan mengerjakan tugas-tugas di rumah dengan semangat dan ceria. Kami juga ingat oma opa yang mungkin kesepian karena harus di rumah saja. Berikan kesehatan dan semangat juga kepada mereka. Tuhan Yesus, kadang-kadang aku takut karena keadaan sekarang ini. Berikanlah kepadaku, kepada keluargaku, keyakinan bahwa Tuhan selalu ada menemani kami dalam ketakutan kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena selalu menjadi sahabat kami yang setia menemani dan mengasihi kami. Tolonglah kami agar juga mau menjadi sahabat bagi banyak orang dan menunjukkan kasih kepada mereka, membantu sesuai dengan kemampuan kami, saling meringankan beban di masa yang sulit ini, termasuk kami sebagai anggota Gereja Kristen Pasundan, jemaat-jemaat, BP Klasis, Majelis Sinode, komisi-komisi di Sinode, PPS, PMS, dan Badan Pelayanan, tim atau Pokja termasuk gugus tugas COVID-19. Berikan kami semangat untuk saling mendukung, mendoakan, sehingga GKP dapat menunjukkan kasih kepada sesama, menjadi sahabat bagi alam juga. Ya Tuhan, pencipta dan pemilik semesta, kami bawa dunia ini yang menghadapi rupa-rupa persoalan. Virus COVID-19, ketidakadilan,
tindak kekerasan di mana-mana, kebencian. Tolonglah pulihkan kami ya Tuhan. Para pemimpin bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, berikanlah hikmat-Mu agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Tuhan, tolonglah juga berbagai upaya untuk menangani COVID-19 dan kesiapan kami menjalani new normal, termasuk kesiapan untuk kembali menjalankan kegiatan di sekolah, di gereja, dan di tempat kerja. Inilah syafaat kami ya Tuhan, berkenanlah Tuhan mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan rindu berdoa seperti yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jemaat, mari kita berdiri dan menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Tidak dapat dipungkiri besar kasih setiamu ya Allah, berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Saat ini kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu melalui persembahan yang kami sadari tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat dan berikan bagi kami. Karena itu, ajarkan kami untuk terus Engkau bentuk menjadi dewasa secara rohani, sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan yang terkumpul ini agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan kami, dan berkati pula tangan-tangan yang telah memberikannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, jalanilah kehidupanmu dengan penuh sukacita
serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yakni mengasihi Kristus dan sesama dengan penuh ketulusan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda remaja, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selesai sudah ibadah bersama dengan Majelis Sinode di minggu hari ini. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Amin.